wabarakatuh. Halo, saya Sylvia Yunda, jurusan Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN-Suska Riau. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kasus perekonomian, ekonomi makro tentang pengangguran. Jadi, mari kita bahas. Nah, jadi pengangguran itu adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan, akan tetapi belum bisa memperolehnya. Jadi maksudnya itu pengangguran itu dia masuk tergolong dari pekerjaan, tetapi dia belum mendapatkan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan. Nah, penyebab pengangguran itu dapat dilihat dari jenisnya. Nah, ada yang pertama jenisnya pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan dalam mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. Jadi para ekonominya tuh menyebut tingkat pengangguran yang disebabkan oleh Friskies ini ditingkat sebagai pengangguran alami. Jadi ada 4 penyebabnya tuh, ada keluar dari pekerjaan secara sukarela, yang kedua pindah pekerjaan, yang ketiga pekerja baru memasuki dunia kerja, yang keempat pencari kerja masuk kembali ke dunia kerja. Jadi jenis pengangguran yang kedua itu ada pengangguran struktural. Nah, maksudnya itu pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tapi tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Jadi penyebab pengangguran ini pertama ada kemajuan teknologi, yang kedua ada imobilitas pekerjaan, yang ketiga ada imobilitas geografis, yang keempat perubahan struktural dalam perekonomian. Nah, yang ketiga jenis penyebab pengangguran itu ada pengangguran klinikal. Nah, pengangguran klinikal ini adalah pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja, jadi terbatas gitu. Jadi pembahasan selanjutnya kita akan membahas jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Nah, pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua ada pengangguran musiman, yang ketiga setelah menganggur, yang keempat pengangguran terselubung. Jadi pengangguran terbuka itu adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja atau dalam berusaha mencari pekerjaan. Kalau pengangguran musiman itu ketika musim hujan, pertama tuh kayak dia kayak musiman, sama kayak pengangguran ini terutama pada di sektor pertanian dan perikanan. Terus ketika musim hujan, terdapat karet dan nelayan yang tidak melakukan pekerjaan, mereka terpaksa menganggur. Di samping itu pada musim kemarau, para petani tidak dapat mengerjakan tanah. Yang ketiga itu setelah menganggur. Setelah menganggur ini terjadi ketika ada tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal. Terus biasanya pengangguran ini memiliki jenis atau jam kerja yang sedikit atau tidak sesuai sehingga penghasilan mereka pun tidak cukup untuk keluarga. Yang keempat itu pengangguran terselubung. Jadi teman-teman, 8,75 juta masyarakat di Indonesia masih pengangguran. Wow. Jadi Badan Pusat Statistik BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia itu akibat pandemi COVID-19 jadi masih terhitung tinggi, terutama pada Februari 2021. Jadi di situ mencapai puncak 8,75 juta jiwa. Nah, jadi jumlah pengangguran tersebut masih lebih tinggi secara tahun dibanding Februari 2020 yang sebesar 6,93 juta jiwa. Kemudian akibat COVID-19 ini pengangguran naik di bulan Agustus 2020 sebesar 9,77 juta. Di bulan Februari ini sudah ada perbaikan tapi belum full recover. Angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2021 ini
Jadi tercatat naik 1,82 juta jiwa dibanding periode sama tahun sebelumnya. Jadi tetapi perlu diingat bahwa di bulan Februari yang lalu berbeda, sementara sekarang kita masih bayang-bayangi. Jadi selain pengangguran, BPS juga telah melakukan survei Angkatan Kerja Nasional pada Februari 2021 lalu. Jadi dari situ ditemukan jumlah penduduk usia kerja yang terdapat pandemi COVID-19 masih terhitung tinggi. Jadi kalau Agustus 2020 lalu COVID dapat ke 29,12 juta jiwa penduduk usia kerja. Jadi Februari ini masih banyak dampak tapi menurun. Jadi jumlah penduduk usia kerja tuh terdampak. Tapi belum full recover. Jadi teman-teman, dampak dari COVID-19 ini sangat-sangat fatal ya bagi perekonomian di Indonesia. Jadi banyak kasus pengangguran yang terjadi pada masa COVID ini. Jadi sekian informasi kasus-kasus tentang pengangguran yang saya bahas. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.